Selamat malam saudara, jelang pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 9 Desember mendatang. Malam hari ini kembali kami menghadirkan program yang secara khusus membahas terkait hal-hal seputar pilkada serentak. Inilah memilih pemimpin. Saudara, pelaksanaan pilkada serentak yang digelar di tengah pandemi COVID-19 tentu membutuhkan kehati-hatian yang sangat ekstra, termasuk juga di dalamnya pelaksanaan kampanye yang kemudian diatur kembali oleh PKPU dan diarahkan untuk dilakukan lebih secara daring. Kita akan membahas malam hari ini terkait dengan kampanye digital Pilkada 2020 dan sudah hadir di Memilih Pemimpin malam hari ini dua orang narasumber di studio. Saya perkenalkan langsung, yang pertama adalah tentu saja Profesor Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Bang Ege. Malam, Dina. Selamat malam para pemirsa televisi publik yang kita cintai. Semoga semuanya semakin damai, walaupun tentunya perjuangan boleh saja ya. Di tengah-tengah. Baik, selain itu juga selain ada Bang Ege, biasanya didampingi oleh Bang Kodari, tapi malam hari ini seorang pakar IT yang juga sudah dikenal luas ya, dan terkemuka adalah Bapak Ono W. Purbo. Selamat malam Pak Ono. Selamat malam Bu Mirna, selamat malam teman-teman semua. Ini nama besar kalau dalam bidang ya, digital. Betul. Selalu disebut-sebut kalau bicara soal iya. IT pasti merujuknya ke Pak Ono nih. Oh, jangan bahaya. Kita akan bicara sejauh mana kesiapan sebetulnya infrastruktur kalau kita bicara di daerah-daerah yang terluar, soal kampanye daring dan sebagainya. Tentu juga kita belum tahu nih apakah siap kalau kampanyenya dilakukan secara daring. Malah yang lebih seru itu debat. Debatnya langsung apa daring? Nah, ketika daring ada batasan-batasan, ada gap nggak gitu ya Bang ya? Di Amerika Trump aja nggak mau. Gitu ya? Kalau ditantang debatnya karena ada kekhawatiran menyebarkan COVID yang belum tentu selesai. Jadi Biden bilang enggak, kita daring saja. Trump bilang ogah kalau daring. Seru gitu ya? Maunya yang langsung. Maunya langsung. Ya. Gitu. Baik, selain dengan kedua narasumber kita malam hari ini, saya juga sudah terhubung secara daring, secara virtual melalui Zoom bersama dengan Komisioner KPU Republik Indonesia, ada Bapak Idewa Kade Wiarsa Rakasandi. Selamat malam Pak Dewa. Selamat malam ya, Mbak Herina, Pak Effendi Ghazali dan Pak Ono. Selamat malam. Malam Pak Dewa. Ya. Sehat selalu ya Pak Dewa ya. Ya, sehat-sehat nih, sehat ya. Baik. Saya sebelum ke Bang Ege dan juga Pak Ono, saya ke Pak Dewa dulu. Pak Dewa, ini kan kampanye disarankan lebih secara daring. Aturan-aturan yang tertera, batasan-batasan yang tertera di dalam PKPU yang kemudian terbaru ini bisa dijelaskan kembali Pak, atau disebutkan kembali kepada publik malam hari ini. Baik, selamat malam Mbak Herina dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Jadi kami KPU telah mengundangkan ya sejumlah peraturan KPU tentang kampanye di masa pandemi ini. Salah satu kebijakan penting yang diatur di situ ya, yang kemudian sudah diundangkan adalah mendorong ya pada kesempatan pertama kampanye melalui media sosial dan media dalam jaringan. Nah, kemudian kami juga ya memberikan kesempatan kepada pasangan calon atau tim kampanye untuk membuat ya atau mendaftarkan akun media sosial mereka di KPU. Jadi tahapan ini sudah berjalan dan kami sudah lakukan rekapitulasi di seluruh daerah ya, di 270 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pilkada. Jadi jumlah maksimal untuk pemilihan gubernur wakil gubernur itu ada 30 akun di media sosial. Untuk pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di tingkat kabupaten atau wali kota atau kota ya, itu maksimalnya 20. Nah, saya kira itu. Nah, selain itu selain media sosial juga di dalam media bisa dilakukan di media dalam jaringan. Masa kampanye ini ya bisa dilakukan selama 71 hari, artinya selama masa kampanye. Nah, sedangkan khusus mengenai iklannya itu memang 14 hari ya, sampai kemudian sebelum dimulainya masa tenang. Jadi kami telah melakukan pengaturan sedemikian rupa dengan harapan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tentu ya kita bermaksud untuk menghindarkan ya bentuk-bentuk kampanye yang berpotensi terjadinya kerumunan dan pengerahan massa dalam jumlah yang besar di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Saya kira demikian pada garis besarnya. Ya, sejauh pengamatan ataupun evaluasi dari KPU setelah kampanye sudah berlangsung beberapa saat ini, bagaimanakah pemanfaatan media sosial dan juga media daring yang digunakan oleh paslon, Pak? Jadi kami telah berkoordinasi ya, kami
bersurat kepada KPU provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan monitoring kampanye. Memang dari data sementara yang kami himpun ya, jadi kebanyakan kampanye itu memang melalui kampanye offline ya, masih karakternya tatap muka ya. Jadi itu ada sekitar 2.853 kegiatan kampanye yang masuk laporannya ke kami dari provinsi dan kabupaten kota. Kemudian untuk kegiatan kampanye yang dilakukan secara online itu sekitar 228 kegiatan kampanye. Itu data per 13 Oktober ya. Jadi hari ini pukul 11.30. Nah, sedangkan kalau jumlah akun media sosial yang didaftarkan, data sementara kami itu ada 6.319 ya. Karena ada juga pasangan calon yang memang tidak mendaftarkan akun media sosialnya, berarti mereka tidak menggunakan secara resmi kesempatan ya untuk berkampanye di media sosial sebagaimana yang kami atur dalam aturan KPU tentang kampanye. Jadi secara umum masih karakternya demikian. Tentu ini harus kita dorong ya, harus kita dorong di masa kampanye yang masih ada ya, dengan harapan seperti tadi ya, kegiatan kampanye tetap berjalan, publik tetap mendapatkan akses terhadap visi misi dan program daripada masing-masing pasangan calon, dan kemudian kerumunan ya itu dapat dihindarkan begitu. Ya, baik Pak Dewa, mungkin Bang Ege bisa menanggapi. Ini menarik karena ternyata kebanyakan dilakukan secara tatap muka, secara offline, padahal disarankan lebih kepada daring. Ya, jadi kebetulan yang biasa bersama saya, tapi seru juga dapat Pak Ono ya, yang biasa bersama saya itu Pak Kodari, jangan-jangan lagi mengamati pilkada di daerah. Iya nih, banyak Saya mana juga ya? Pak Dewa mengamati di daerah itu ya, dan memang masih terlihat, bahkan sampai malam kemarin saya di daerah Banyuwangi itu masih melihat yang tatap muka gitu ya. Jadi memang lebih banyak tatap mukanya daripada media sosialnya, benar sekali. Nah, cuma yang menarik kalau boleh kita buka dengan, mumpung masih ada Pak Dewanya, ini dari 228 kampanye online itu, apakah kampanye orang melakukan orasi atau menyampaikan pesan-pesan praktis, atau hanya diskusi tanya jawab melalui media online, Pak Dewa? Jadi bervariasi ya, karena akun media sosial yang didaftarkan ke kami juga bervariasi ya. Ya, ada sejumlah platform yang mereka daftarkan ya. Tapi dari kan ini jumlahnya sangat banyak ya. Jadi saya memang mohon maaf belum berkesempatan untuk mengecek semuanya. Tetapi sebagian memang ada dalam bentuk foto ya, foto-foto kegiatan begitu ya. Karena ini kan masih dalam bentuk bentuk atau paradigma baru ya dalam berkampanye yang kemudian diberikan porsi cukup besar gitu. Jadi ini tentu hal menarik ya, barangkali nanti para pihak termasuk Pak Effendi sendiri ya atau Pak Ono bisa memberikan pandangannya bahwa inilah salah satu alternatif yang sebetulnya kalau dilakukan secara kreatif ya, saya yakin ini juga akan bisa sampai kepada pemilih dan juga akan memberikan gambaran ya secara cukup komprehensif begitu. Ya. Pak Ono mungkin bisa menjawab soal ini. Mengapa kemudian angka penggunaan kampanye secara daring maupun penggunaan media sosial belum terlalu banyak digunakan? Apa memang kita sebetulnya belum siap? Dari sisi infrastrukturnya, bisa dilihat di aplikasi namanya Open Signal. Kita bisa download di Play Store, Open Signal. Nah, dari Open Signal akan kelihatan banget bahwa sinyal di Republik ini adanya di kota-kota besar sih sebenarnya, terutama di Jawa. Sebenarnya 60% dari kita nggak dapat sinyal. Jadi 40 yang dapat? 40 aja. Jadi 40% kalau, saja yang dapat. Ya, jadi kalau misalnya kita mau pakai Zoom segala macam, susah. Jadi mereka akan lebih prefer pakai WhatsApp, pakai yang chatting yang beban di jaringannya lebih enteng sih sebenarnya. Jadi bentuknya seperti itu sih. Enggak, kalau pakai yang media sosial dalam bentuk yang tidak terlalu berat, tapi masih lebih pada bisa. chatting itu Masih bisa. Masih oke. Di berapa wilayah? Ini menarik loh, dapat maka jangan Padahal disia-siakan. kan, 40%, 60%. Kalau berat, kampanye, gambar gitu. Tapi kalau cuma ngechat berapa persen perbandingannya? Kalau mau jujur, kalau kita lihat desa ya, sekarang hari ini 12.000 desa nggak ada sinyal sebenarnya. Dari 80.000, itu 12.000 nggak ada sinyal sekali. Itu di level desa. Kalau kita udah mulai masuk ke kecamatan segala macam, sinyalnya hawar-hawar gitu. Warnanya kan hawar-hawar. Dari yang hawar-hawar nih 50-50 dapat nggak? Hilang timbul gitu ya sinyalnya ya.
Kadang-kadang nyambung, pakai doa Iya. gitu. Jadi tapi 50% bisa kalau Ya, cuma masih bisa mengirimkan. lah. Kalau buat chatting-chatting masih bisa. Ya. Tapi kalau udah Padahal mulai video, sebetulnya pada gambar, saat kampanye gambar yang masih agak. diperlukan gambar atau chatting. Enggak juga. Bang. Jadi memang ini Kan saya ada penyampaian visi misi. betul, saya belajar dari Michael Shapiro nih waktu sempat diskusi dengan Kodari juga ada soal algoritma. Algoritma itu tentunya pertama soal infrastruktur ya kan. Orang itu sebetulnya sudah terekam persis di gadgetnya atau telepon pintarnya masing-masing. Pakai apa, di mana. Tiongkok aja bisa mengatasi COVID-nya pakai itu. Tapi tentu dengan cara yang tidak demokratis. Nah pada bagian lain, kalau nggak bisa kalau tidak bisa mengirimkan foto atau gambar yang banyak, akhirnya itu tadi melalui pesan-pesan dari grup ke grup itu. Kata kuncinya antusiasme sebetulnya. Jadi, tapi sebelum itu menjadi menarik adalah kenapa orang sampai menyerah tidak mendaftarkan akun media sosialnya misalnya. Iya, ada yang Ini kemudian tidak menarik loh. memanfaatkan. Mungkin segmennya beda. Jadi Tapi kalau kan kalau gini, aku Pak melihatnya Ono. gini, kalau dia segmennya segmen tua, agak percuma juga. Kalau dia segmen bawah, nah itu perlu banget tuh. Tapi Soalnya yang kan mati kan katanya orang yang umur bawah. data terakhir katanya penduduk Indonesia ini yang terbanyak menggunakan internet. Iya, Banyak menggunakan medsos. Iya, Sebetulnya itu bisa 150 juta. dimanfaatkan kan Pak Ono? bisa. Tapi Tapi- nggak bisa berbentuk video kayak gini ya. Oh iya. Ya. Jadi bisa pakai WhatsApp, jadi yang bentuknya teks oke. Kadang-kadang teks itu lebih dalam tanda petik lebih di tengah era yang sekarang ini yang lagi diperiksa-periksa ini. Iya. Sudah ada yang ditangkap juga. Itu lebih Oh, lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Soalnya nge-forwardnya gampang banget. Iya. Tapi Yang bahaya, ketika- yang mungkin perlu dilihat sama KPU adalah ini. Kita bisa bikin robot. Jadi bot-bot itu bisa jadi amplifier dari ini. Jadi kalau misalnya tadi berapa yang bikin akun media sosial, belum kehitung botnya loh. 6.919. Gimana bikin botnya untuk Jadi gini. Kan memfasilitasi jalan ada ya? orang bikin software. Software buat nge-relay, nyebarin ulang. Dan itu bentuknya software banget ya. Dan ini kalau kita bayar itu bisa ribuan yang nyebarin ulang. Jadi itu harusnya difasilitasi oleh siapa? ya si KPU-nya orang yang atau kampanyenya, paslonnya? orang kampanyenya Paslonnya dong. ya? Paslon istilahnya ya. Paslonnya. paslonnya. Nah, ini nggak kedeteksi sama KPU sih sebenarnya. kalau jumlah akunnya terdeteksi karena Iya. kan mereka harus daftar. Iya, daftar. Yang Tapi- aneh justru di situ kok ada ada yang yang nggak tega daftar. tidak mendaftar. Oke. Ya. Ini juga aneh. Pak ya kan? Dewa, Oh, Pak iya, Dewa itu Tapi aneh. begitu mereka sudah daftar, tadi muncul fenomena ada akun-akun robot yang melakukan replikasi. Replikasi, menyebarkan amplify kemana-mana lagi ya. dia nyebarin lagi. Amplifier aja, amplifyingnya. Pak Dewa bisa menjawab soal itu Pak, soal ada yang nggak daftar tapi bisa jadi misalnya ada akun-akun yang direplikasi gitu ya. Oh Atau enggak, itu ada misalnya- dua makhluk yang lain. Oh, Iya. makhluk Jadi yang ada yang nggak daftar, satu hal lagi adalah itu kan kayak nggak fair ya. Kita bikin akun buat kampanye, tahu-tahu di relay sama banyak Atau akun bisa lagi. juga gini Pak, misalnya dia sudah mendaftarkan akunnya, tapi relawan dan lainnya Ya, yang iya. tidak terdaftar Nah, itu- kan itu- juga itu. bisa saja Ada yang melakukan bentuknya manusia, kampanye. yang relay, ada Nah, itu bentuknya tadi. robot. Nah, Iya. Pak Dewa mungkin bisa menjawab soal ini. Ya, begini, pada awalnya kan kami melakukan pencermatan, kenapa ada daerah yang kosong ya, misalnya salah satu kabupatennya, kami konfirmasi ke KPU Provinsi, ternyata memang ada pasangan calon yang tidak mendaftarkan ya. Nah itu bagi KPU tentu tidak bisa dipaksakan, karena ini adalah bentuk atau salah satu alternatif ya, dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Jadi ada beberapa sebetulnya metode kampanye yang dimungkinkan ya menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Boleh agak tajam sedikit Pak Dewa, mumpung Pak Dewa ada di sini. Tapi di sana infrastruktur untuk internetnya sebetulnya bagus ya? Nah, sebagai contoh begini, Pak Effendi, mohon izin. Ini kejadiannya misalnya yang saya konfirmasi langsung di Sulawesi Tengah ya. Jadi anggota KPU Provinsi setempat menyampaikan bahwa ada pasangan calon yang memang tidak memanfaatkannya begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu kami pernah ke sana. Di sana saya kira internetnya cukup bagus. Ini kan barangkali adalah strategi pilihan metode kampanye oleh masing-masing pasangan calon. Nah, kalau kita lihat di sejumlah media ya, mungkin Pak Effendi juga mencermati, memang ada sejumlah survei yang dilakukan ya, misalnya oleh Litbang Kompas misalnya, itu tentang seberapa banyak orang yang setuju atau tidak setuju, kemudian ada juga yang ditanyakan sejauh mana efektivitasnya begitu. Nah, kami KPU memang belum sampai ke situ ya, jadi kami lebih kepada melaksanakan ketentuan PKPU, memfasilitasi masing-masing pihak tentu dengan prinsip kesetaraan. Nah, bahwa mereka kemudian ada yang memanfaatkan secara maksimal ya,
misalnya di tingkat provinsi sampai 30 akun begitu. Ada juga yang mungkin sekitar 15 ya atau 10. Nah itu kami kembalikan kepada mereka. Baik. Yang jelas ketentuannya sudah disampaikan oleh KPU provinsi maupun kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Ya, baik. Tapi tentu mungkin yang agak repot pengawasannya gitu ya. Kalau ada yang lapor, ada yang enggak. Enggak, yang diawasi. Tapi kita harus jeda dulu, Bang Ege. Yang diawasi kan yang terdaftar nih. Iya, yang nggak terdaftar itu loh, ngawasinnya gimana. Oke, Bang Ege, Pak Ono, Pak Dewa, nanti kita sambung kembali. Kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami di Memilih Pemimpin. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Memilih Pemimpin, dan malam hari ini kita bicara mengenai digitalisasi kampanye pada Pilkada Serentak 2020. Dan malam hari ini selain membahas itu, saya juga akan membahas salah satu provinsi yang menggelar Pilkada Serentak di tahun 2020 ini. Tapi sebelum ke sana, kita sambung lagi satu pertanyaan tadi. Kalau kemudian ada yang memang seharusnya didaftarkan kan, tapi ternyata ada yang tidak memanfaatkan kesempatan itu. Artinya ketika ada akun-akun lain, mungkin dari relawan atau pendukung yang melakukan kampanye, pengawasannya gimana tuh? Nah, jadi memang itu strategi ya Pak Dewa, saya rasa sudah mengetahui juga, para pemirsa juga sudah mengetahui, nanti ada Prof. Dice juga ya, sudah mengetahui bahwa itu kan strateginya begitu, bahkan untuk tim sukses yang bukan daring pun demikian. Jadi yang terdaftar itu biasanya berperilakunya agak baik-baik gitu. Tapi kalau urusan bagi-bagi sembako atau agak-agak miring-miring sedikit, itu yang tidak terdaftar. Nah kan sama saja nanti di daring, begitu ya Pak Ono ya. Yang terdaftar ini dipatuhi betul aturan-aturannya, tapi kemudian ada bala tentara digital yang tidak terdaftar. Yang masalah pembuktian, kalau misalnya ada terjadi kejadian perkara. Nah ini urusannya barang buktinya nih gimana. Gitu. Soalnya kan bisa saling ngeles, ini bukan saya. Bukan tim saya, nggak saya daftarin. Itu yang kacau tuh. Belum lagi ada ketentuan di Bawaslu yang hanya berapa hari begitu ya untuk menuntaskan satu perkara, sulit lagi gitu ya, Bang Ege. Oke, sekarang kita bahas soal lain. Ini terkait dengan Pilkada Serentak 2020 ini pemirsa, yang diselenggarakan di 270 daerah. Terdiri diantaranya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan Pilkada Serentak di salah satu provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu adalah di Sulawesi Utara. Jika kita melihat di Sulawesi Utara, ini ada 3 pasangan calon atau 3 paslon yang akan berlaga pada kontestasi pemilihan gubernur di Provinsi Sulawesi Utara. Kita melihat terlebih dahulu, memang jika melihat para kandidat yang akan bertarung di pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Utara ini didominasi oleh para petahana kepala daerah, mulai dari petahana gubernur, wakil gubernur, bupati, dan juga tokoh agama. Kita mulai dulu dari pasangan calon nomor urut 1. Di sana ada calon gubernur Kristiani E. Paruntu, ya ini pasangan calon nomor urut 1. Kristiani Paruntu dan calon wakil gubernur Sehan Salim Lanjar. Ya, ini didukung oleh 13 atau didukung oleh 3 partai, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN. 3 partai ini merepresentasikan 13 kursi di DPRD, saudara. Dan jika kita melihat Kristiani Paruntu, tadi saya sudah menyebutkan, ia adalah petahana Bupati Minahasa Selatan, saat ini adalah Bupati Minahasa Selatan, dan sementara calon wakil gubernurnya adalah Bupati Bolang Mongondo Timur. Lalu bagaimana dengan paslon nomor urut 2, saudara? Paslon nomor urut 2 yaitu adalah Foni Anneke Panambunan sebagai calon gubernurnya, dan didampingi oleh calon wakil gubernur Henry Runtuwene. Foni Anneke Panambunan saat ini adalah Bupati Minahasa Utara. 2 pasangan calon ini atau paslon nomor urut 2 ini diusung oleh 2 partai, yaitu Partai Nasdem dan PKS,
yang seluruhnya berarti 10 kursi di parlemen atau di DPRD. Ya, lalu bagaimana dengan paslon nomor urut 3? Nomor urut 3 adalah Oli Dondo Kambe atau petahana gubernur yang saat ini masih aktif sebagai orang nomor 1 di Sulawesi Utara. Kemudian didampingi oleh calon wakil gubernurnya yaitu adalah Stephen Kandau. Ini adalah petahana wakil gubernur Sulawesi Utara. Diusung oleh 6 partai. Ya, kita melihat ini diusung oleh 6 partai. Ada PD Perjuangan, Partai Gerindra, PSI, PKB, dan P3 serta Perindo. Itu tadi adalah gambaran siapa-siapa saja para paslon yang akan berlaga di Provinsi Sulawesi Utara. Ada 3 paslon. Lalu bagaimanakah potensi-potensi ataupun juga sumber daya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara? Kita melihat struktur ekonomi menurut lapangan usaha di Sulawesi Utara ini ada 5 sektor yang mendominasi. Pertama adalah sektor pertanian, yaitu memberikan lapangan usaha sebesar 22,2%. Kemudian di berikutnya itu adalah perdagangan dengan 13,68%. Lalu sektor konstruksi 10,73%. Dan dilanjutkan dengan sektor industri 9,68% dan administrasi pemerintahan 8,15%. Ya, ada 5 struktur ekonomi menurut lapangan usaha. Lalu kemudian jika kita melihat lagi nilai tukar petani Sulawesi Utara, karena kalau tadi melihat struktur ekonomi yang pertama yang mendominasi adalah pertanian, maka seharusnya kita ingin melihat sekarang bagaimanakah nilai tukar petani di Sulawesi Utara. Nilai tukar petani Sulawesi Utara itu 98,12% atau naik sekitar 1,66%. Sementara itu indeks harga yang diterima petani adalah 103,73%. Artinya jika angkanya di atas 100%, maka hasil yang didapatkan oleh petani itu bisa jadi mengalami keuntungan atau ada pendapatan lebih dari ongkos produksi yang mereka sudah keluarkan selama ini. Sementara itu indeks harga yang dibayar petani 105,71% dan nilai tukar usaha rumah tangga pertanian 98,52 atau naik sekitar 1,47%. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke bagaimanakah investasi penanaman modal asing dan juga investasi penanaman modal dalam negeri di Provinsi Sulawesi Utara. Kita melihat ke investasi penanaman modal asing terlebih dahulu. Realisasinya di periode Januari hingga Juni 2020, secara keseluruhan ada 159 proyek dengan total investasi sebesar 913 juta. Kemudian didominasi oleh 3 besar sektor usaha, yaitu adalah listrik, gas dan air, pertambangan, dan industri makanan. Listrik dan gas dan air, realisasi investasi sebesar 539 juta. Kemudian kalau kita melangkah ke berikutnya, investasi penanaman modal dalam negeri untuk periode Januari hingga Juni 2020, bagaimanakah realisasinya? Ada 235 proyek dengan total investasi sebesar 679 juta dan didominasi oleh 3 besar sektor usaha, yaitu adalah perumahan, kawasan industri dan perkantoran, kemudian perdagangan dan reparasi, transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Bicara soal Sulawesi Utara, tentu juga kita pasti akan teringat terhadap pariwisata, karena salah satu kontribusi pariwisata menjadi kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah di Sulawesi Utara. Di bulan Agustus 2020, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 912 orang, meningkat jika dibandingkan pada bulan Juli 2020. Tapi jika dibandingkan pada Agustus 2019, menurun sebesar 93,57%. Mungkin ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya pembatasan sehingga juga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tentu berkurang. Tadi adalah data-data terkait dengan Provinsi Sulawesi Utara. Kita sambung kembali perbincangan terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak di Sulawesi Utara. Tapi kali ini saya juga tersambung dengan Rektor Universitas Negeri Manado secara daring tentu saja. Sudah ada Profesor Dice Adolfin Katuk.
Selamat malam, Prof. Dice. Iya, Prof. Dice. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam Mbak Herdina. Iya, baik Prof. Tadi saya sudah memberikan gambaran kepada pemirsa bagaimanakah potensi dan juga kondisi di Sulawesi Utara saat ini. Tapi mungkin sebagai pengantar dari Prof. Dice terlebih dahulu, bagaimana sih sebetulnya kondisi sosial politik saat ini di Provinsi Sulawesi Utara? Ya, Silakan, Prof. baik. Terima kasih Mbak Herdina. Dan selamat malam juga, mungkin di studio ada Pak Effendi Ghazali dan Pak Ono Purba, pengamat teknologi dan informasi. Terima kasih. Kondisi sosial politik saat ini banyak dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Sebagai pemegang kedaulatan menjadi terbatas. Kampanye dan pertemuan dibatasi. Nah, kondisi pandemi ini berpengaruh dalam kehidupan sosial ekonomi. Baik masalah pengangguran, pemutusan hubungan kerja, masalah ketersediaan lapangan kerja, ini menjadi persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat kita. Siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan, ya tentu harus mampu menghadapi berbagai persoalan. Dalam bidang politik, pendidikan, politik warga negara masih tentu perlu terus diperkuat. Kemudian masalah black campaign, politik uang, masih mewarnai kehidupan politik di negara kita. Nah, tentu perselisihan antar elit politik akan memberi contoh tentu tidak baik dalam pendidikan politik di negara kita. Partisipasi politik dalam berbagai tataran masyarakat masih perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi golput. Nah, di dunia pendidikan sendiri kita mengalami persoalan adaptasi dengan teknologi informasi. Karena kondisi COVID-19 yang tidak memungkinkan dosen dan mahasiswa bertatap muka secara langsung, juga bahkan perkembangan teknologi itu sendiri membawa dampak kurangnya daya juang, bahkan tentu mengarah pada kemalasan bagi generasi muda. Baik, Prof. Dice. Iya. Maaf saya potong sedikit. Ini terkait dengan jelang pilkada serentak. Saat ini kan tahapannya adalah tahapan kampanye ya. Iya, baik. Anda melihatnya saat ini bagaimana? Apakah sudah mulai terlihat adanya kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para paslon? Di sana ada 3 paslon kan di Sulawesi Utara. Iya. Dan apakah kampanye itu kemudian didominasi oleh pertemuan tatap muka atau pertemuan secara daring atau pemanfaatan media sosial? Mungkin pengamatan sepintas saja dari Prof. Dice. Ya, pengamatan kami untuk pilkada ini, memang dalam kampanye ini kami melihat bahwa lebih banyak pada kampanye lewat daring ya. Dan kalau pertemuan-pertemuan itu mungkin ada, tetapi dalam skala kecil, ya. Jadi itu jadi pengamatan kami seperti itu, Bu. Baik, Prof. Lalu tadi Anda menyoroti soal ada beberapa masalah saat ini yang terjadi di Sulawesi Utara, mulai dari masalah pengangguran, PHK, lalu juga perkembangan teknologi. Padahal sebetulnya kalau kita melihat potensi Sulawesi Utara ini juga cukup baik begitu ya, terutama di sektor-sektor tadi yang sudah disebutkan, ada pariwisata, pertanian, dan sebagainya. Di kondisi pandemi COVID-19 ini, sejauh manakah itu kemudian berdampak, Prof, terhadap warga masyarakat di Sulawesi Utara? Diulangi, Bu. Iya, baik. Prof. Dice, sejauh mana kemudian pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap warga, terutama kalau tadi Prof. Dice menyebutkan misalnya soal PHK, lalu kemudian soal lapangan kerja dan juga soal pengangguran. Padahal di sana ada sektor pertanian misalnya yang berkontribusi cukup tinggi terhadap sektor lapangan kerja. Ya, di sektor lapangan kerja ya.
Ya baik, jadi memang saya melihat bahwa pembangunan di Sulawesi Utara sudah semakin baik, ya baik dalam lapangan pekerjaan. Kita menurut pandangan kami melihat bahwa di Sulawesi Utara ini sudah sangat baik kalau kita memperhatikan beberapa indikator pembangunan yang nampak, yaitu bahwa tingkat kemiskinan pada tahun ini, tahun 18 itu ada 7,59%. Ini menurun ya pada tahun 2019 sebesar 7,59%. Oke. Dilihat juga tingkat pengangguran itu di 2018 itu ada 6,86%. Dan sekarang itu menurun menjadi 6,25%. Jadi indeks pembangunan manusia ini kita lihat dari 72,2% ini pada tahun 2018 ini naik menjadi 72,99% di tahun 2019 ini. Baik Bu Rektor, di studio juga ada narasumber lainnya, ada Pak Ono dan juga Bang Effendi Ghazali serta Pak Dewa dari Komisioner KPU. Saya lanjutkan kembali, mungkin Pak Ono dan juga Bang Ege. Saya mulai bertanya ke Bu Rektor kita, Prof. Deice. Senang bisa ketemu di udara. Salam torang samua basudara. Prof, yang menarik dari Sulawesi Utara kan ini ada petahana yang tidak berubah sama sekali. Hanya jumlah partainya makin banyak. Dan kemudian challengernya atau penantangnya adalah para perempuan. Nah, ini yang menarik. Jadi ada pasangan, kebetulan dapat nomor urut 1 itu Bu Kristiani atau yang lebih terkenal dengan Teti Paruntu dengan Sehan ya. Dan kita tahu bahwa Ibu Teti Paruntu ini disebut-sebut nyaris jadi menteri. Nyaris jadi menteri, sempat sudah datang ke istana, entah apalah yang terjadi di dalam partainya. Tiba-tiba kemudian nggak jadi, mungkin dia berpendapat sudahlah nggak jadi menteri, sekarang bertarung di, kan naik sedikit dari Bupati Minahasa Selatan naik ke Gubernur Sulawesi Utara. Nah kemudian ada Foni dan Henry juga, ini juga dari Bupati Minahasa Utara. Bu Rektor, ini bagaimana sekarang ketika kita berbicara tentang digital ini? Ada sentuhan berbeda tidak antara para calon yang perempuan ini, dua perempuan ini dengan calon petahana yang kebetulan pasangannya juga laki-laki? Ada sentuhan perbedaan tidak dalam komunikasi menggunakan online ini? Ya, jadi dilihat dari menggunakan online ya. Baik, memang kita melihat bahwa ini ada 3 paslon ini. Baik paslon dari Ibu Teti maupun paslon dari Ibu Foni, kemudian ada Bapak Oli. Ya memang dalam mereka berkampanye dilihat dari peluang mereka itu, saya memang melihat bahwa ini menurut pendapat saya bahwa pasangan petahana ini memiliki peluang yang kuat ya. Pertama, saya melihat bahwa telah menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan ya. Dan kedua, kita melihat bahwa petahana ini memiliki jaringan skala nasional yang sangat kuat dan juga memiliki keteladanan yang baik ya. Jadi ini pendapat saya ya. Baik, Bu Rektor. Jadi gini, Bu Dina, ada Prof. Ono, Pak Ono juga dan kemudian Pak Dewa juga. Jadi biasanya justru harusnya challenger atau penantang itu kalau bisa memanfaatkan komunikasi online, dia lebih punya peluang ketimbang harus berhadapan tatap muka dengan petahana. Ya harusnya. Udah banyak contohnya. Brexit itu dalam policy. Kemudian tentunya kemenangan Trump atas Hillary gitu ya. Nggak tahu yang sekarang ini, itu too close to call masih. Tapi poin saya dengan pernyataan Ibu Rektor tadi artinya
memang komunikasi online-nya belum jalan bagus, Nah. sehingga akibatnya sementara menurut Bu Rektor, petahana masih memimpin. Gitu. Petahana masih memimpin kampanye secara online belum. Apakah akibat fasilitasnya di sana mungkin? Pak tertariknya Ono? pengen tahunya bukan dari si paslonnya sih sebenarnya, Iya. dari si yang nyoblosnya ini ya. Para pemilih. Para pemilihnya terutama anak-anak muda. Kan Ibu kan punya mahasiswa banyak nih. Iya. Apakah mereka punya kesulitan nggak buat akses online-nya? Misalnya nggak sanggup bayar pulsa lah. Masalah kuota gitu ya. Kuota segala macam. Itu Ada dari kendala-kendala mahasiswa. seperti itu nggak, Anak Bu? SMA-nya gimana, Bu? Ya, memang ada juga kendala-kendala seperti itu ya, karena kuota bagi mahasiswa itu juga memang menjadi kendala. Seperti kami juga dalam pembelajaran itu harus pembelajaran daring, maka masalahnya pada kuota. Demikian juga dalam kampanye-kampanye seperti ini, memang juga kuota akan mempengaruhi. Nah, sehingga mungkin perlu juga ya disediakan fasilitas untuk itu bagi masyarakat ya, bagi juga kami mahasiswa. Karena ketika tidak tersosialisasi dengan baik ya, maka tentu mana seseorang yang mereka pandang ya berkualitas dan sering mereka lihat, itulah yang menjadi ada dalam image mereka ya. Sehingga kami melihat bahwa Pak petahana ini menunjukkan banyak keteladanan sehingga itu yang saya melihat di masyarakat itu masih kental ya, sehingga mungkin perlu ada sosialisasi yang lebih kuat lah lewat online ya, karena ini ya supaya semua bisa mengenal ya. Baik. Karena ya ini masalah Baik, Prof. Dice, nanti kita akan sambung lagi ya. Rupanya ini sangat juga penting ya. Ya, rupanya memang masih ada kendala soal kuota. Tapi kan soal yang diberikan oleh pemerintah tuh kok Pak Gede, Pak Dewa itu kuota untuk pendidikan, untuk belajar, bukan kuota untuk ngasih kuota itu. mendengar pilkada belum ada kuotanya Pak Dewa. Oke, nanti Pak Dewa bisa dijawab juga soal ini ya, bagaimana mendorong partisipasi pemilih, bagaimana kemudian dampak dari kampanye digital itu terhadap ketertarikan pemilih untuk datang ke TPS. Kita sambung kembali, kita jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami di Memilih Pemimpin. Anda kembali bersama kami di Memilih Pemimpin, kita sambung kembali. Saya kembali ke Rektor Universitas Manado, Prof. Dice. Masih tersambung dengan kami? Iya, Prof. Dice, lalu terakhir ini, apa sebetulnya atau sosok pemimpin seperti apa sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat Manado? Ya, kira-kira seperti apa menurut Prof. Dice? Baik, terima kasih. Yang tentu yang pertama kami berharap bahwa pemimpin yang kita harapkan itu adalah pemimpin yang mampu bekerja sama, yang mampu memberikan teladan, yang tentu mampu menjalin hubungan sinergitas juga khususnya kami sebagai perguruan tinggi ya, untuk menghasilkan SDM yang tentu unggul, pelopor untuk kita memajukan daerah Sulawesi Utara. Dan tentu kami sangat berharap pemimpin daerah harus mampu bersinergi, kita bersama-sama membangun Sulawesi Utara ini dan membangun daerah yang kita cintai bersama ini. Itu sekarang kita akan dengarkan Bu Rektor, bagaimanakah sebetulnya tanggapan dan juga harapan langsung dari warga masyarakat di Sulawesi Utara terkait dengan pemimpin seperti apa yang diharapkan dan juga bagaimanakah pelaksanaan
pilkada serentak di sana? Ini dia. Harapan saya untuk pilkada di Sulawesi Utara khususnya ya yang pastinya semoga dapat melahirkan satu pemimpin, entah itu pemimpin lama ataupun pemimpin baru yang akan terpilih lagi menjadi kepala daerah yang lebih baik lagi tanpa harus ada atau tanpa harus berpotensi untuk meningkatkan kasus COVID yang ada di Sulawesi Utara. Kalau menurut saya untuk pemimpin yang diharapkan ke depannya untuk bisa memimpin Sulawesi Utara ya saya harap mereka bisa memimpin Sulawesi Utara dengan baik, membawa Sulut untuk lebih maju dan bisa mendengarkan betul-betul harapan dan aspirasi dari masyarakat. Seperti contoh saat ini yang sedang maraknya ketentuan dari pemerintah kebijakan UU Omnibus Law yang saat ini banyak kontroversial dan agar supaya hal itu dapat diperhatikan oleh pemerintah dan terlebih khusus juga dalam COVID-19 ini agar supaya pemerintah dapat betul-betul untuk bisa mengatasi masalah ini agar pandemi agak cepat berakhir. Harapannya semua proses mulai dari awal bisa berjalan dengan baik dan catatan juga karena masa pandemi ini tetap harus menjaga kesehatan dari semua masyarakat tentunya baik dari masyarakat maupun penyelenggara dari pilkada maupun sampai dengan calon-calonnya tentunya supaya nantinya berjalan lancar dan pelaksanaannya pada tanggal 9 Desember ya nanti dapat terlaksana dengan sukses. Ya, harapan saya untuk pilkada 2020 ini ya bisa berjalan lancar dan kita harus protokol kesehatan harus dijalankan itu. Pemimpin yang diharapkan yaitu yang pertama bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat, bukan hanya menjadi seorang pemimpin tapi bisa merangkul setiap aspirasi dan juga bisa membentuk Sulut yang menjadi lebih hebat lagi. Iya, itu tadi harapan dari warga Sulawesi Utara bisa membawa Sulawesi Utara menjadi lebih hebat dan lebih maju lagi. Saya sekarang ke Pak Dewa. Tadi pertanyaannya bahwa kalau pendidikan dikasih pulsa, ya Pak. Tapi ini kan banyak komunikasi online. Bagaimana kalau ada keterbatasan pulsa tadi? Iya, ya. Pak Dewa. Ya, Pak Dewa masih terhubung ya Pak Dewa ya? Masih Mbak, masih. Baik, Pak Dewa bagaimana caranya mendorong agar kampanye ini bisa lebih secara daring bisa lebih digiatkan, pemanfaatan teknologi informasi, tadi soal kuota juga tuh disinggung juga, tanggapan dari KPU Pak? Ya, memang tentang bagaimana kemudian ini bisa dioptimalkan ya, tentu kami melakukan sosialisasi, kemudian melakukan koordinasi ya, baik dengan jajaran kami sendiri ya untuk meyakinkan para tim kampanye. Tetapi memang di KPU ya tidak ada anggaran untuk kuota ya. Jadi memang itu masalahnya ya. Pak Dewa, ini kita televisi publik kan, kita diskusikan ketika orang didorong ke arah online. Iya. Dan kita tahu kan ekonomi menurun, ya Bu Rektor juga pasti nanti ngebahas ketika menurun, mungkin pulsa ini juga lebih tersedot lagi untuk pendidikan walaupun pemerintah sudah bantu. Nah, ada prioritas lain begitu ya. Pilkada ini kan waktunya agak pendek nih ya, kampanyenya gitu, didorong ke online. Tapi kita nggak punya support buat pulsanya, itu sesuatu yang agak ironis tuh. Sebetulnya dari sisi pulsa pendidikan itu kan dia cuma ngeset doang. Pulsa ini cuma boleh akses ini. Sebetulnya kalau KPU mau nego, bisa nego loh. Bisa juga ya. Bisa. Selain ini boleh dong yang ini. Bisa. Tapi kan itu harus nego. Pendidikan politik. Iya. Oke, Pak Dewa terakhir ini bagaimana kemudian caranya KPU untuk bisa mendorong selain sosialisasi sudah, literasi sudah, gimana caranya supaya ya tadi itu pemanfaatan media sosial, kampanye secara daring itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Gimana caranya Pak? Ya, tentu dengan memberikan pemahaman ya. Saya memang belum pernah menghitung ya, tapi mungkin Prof. Effendi atau Pak Ono bisa memberikan gambaran dibandingkan dengan kampanye tatap muka ya, kemudian kampanye dalam bentuk kampanye rapat umum ya di masa lalu itu, tentu kampanye melalui media sosial, media dalam jaringan ini jauh lebih murah ya. Tapi ini adalah bagi kandidat atau tim kampanye. Sedangkan bagi masyarakat memang kemudian ya, bagi mereka yang aktif mengikuti kampanye sebagai peserta kampanye tentu ini satu tantangan baru ya, tantangan tersendiri.
Tetapi kami memang sebetulnya memberikan alternatif ya. Jadi ada banyak metode kampanye ya, memang yang bisa dilakukan gitu. Nah jadi tentu tim kampanye telah memiliki kajian-kajian metode-metode, kami persilahkan sepanjang itu memang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar ya apa yang kemudian dilarang gitu. Baik, kita sampai di penghujung perbincangan kita malam hari ini. Saya kembali ke Bu Rektor. Terakhir ini closing statement dari Bu Rektor ini terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak di Sulawesi Utara. Silakan Bu. Ya, jadi pandangan kami terhadap pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Utara ini, menurut saya masyarakat Sulawesi Utara ini tentu sangat membutuhkan pemimpin yang memberikan keteladanan, ya. Masyarakat yang tentu sudah jenuh pada janji kampanye, tetapi masyarakat yang menuntut adanya bukti ya dari seorang pemimpin. Nah, apalagi di zaman milenial ini, tentu profil pemimpin yang teladan itu sangat dibutuhkan untuk menjadi motivasi, menjadi pelopor, menjadi semangat kerja bagi masyarakat Sulawesi Utara. Ya, dari tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro itu memberi ketika pemimpin itu di depan itu harus juga memberi teladan, memberi contoh yang baik. Barangkali itu, Bu. Baik, Prof. Dice. Pak Dewa, terakhir Pak, apa kemudian pesan kunci yang ingin disampaikan oleh KPU, terutama terkait dengan digitalisasi kampanye dalam Pilkada serentak ini? Ya, tentu ya ke depan ya kampanye digital di ruang digital ini adalah satu keniscayaan ya, apalagi terkait dengan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Jadi meskipun ini hal yang baru ya, satu paradigma baru ya, kami sekali lagi di tengah-tengah berbagai keterbatasan yang ada tetap ya mendorong ini sebagai salah satu alternatif ya, di samping memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat ya untuk mendapatkan informasi tentang visi misi program para kandidat, juga ini tentu relatif lebih aman ya jika dibandingkan dengan kampanye-kampanye dalam bentuk pengerahan massa. Jadi dengan metode ini kami berharap tahapan kampanye dapat berjalan dengan baik ya, semua pihak tetap dalam keadaan sehat sehingga kita bisa ya kemudian hadir pada hari H pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember 2020 nanti di TPS masing-masing. Baik Pak Dewa, yang terpenting kan itu ya, apapun caranya bagaimana mengundang agar pemilih itu datang ke TPS. Pak Ono, Betul. Sebelum Bang Ege, Pak Ono, apa masukan yang bisa diberikan kepada semua pihak agar kampanye secara daring ini bisa lebih digiatkan sehingga mengundang partisipasi pemilih untuk datang ke TPS? Mungkin yang perlu kita sadari betul bahwa ini adalah media komunikasi dua arah. Jadi yang namanya internet itu dua arah. Sementara kampanye yang sering kita lakukan adalah seringkali satu arah nih. Ya. Kalau di media lama itu satu arah. Satu arah plus dangdut. Plus konser musik ya. Jadi mungkin kita perlu mengedukasi diri kita semua bahwa ini dua arah dan ini bentuknya dialog. Dan kalau itu bisa dilakukan, yang butuh bukan Indonesia aja loh. Seluruh dunia itu butuh. Kalau Indonesia bisa, kita bisa jadi contoh negara-negara lain di dunia. Itu yang ada di kepala saya itu. Saya nggak terlalu ke arah kampanyenya sih. Saya pengen bangsa ini jadi bangsa yang jadi contoh buat dunia sih sebenarnya. Bang Ege terakhir, gimana Iya. caranya supaya kita bisa dicontoh bagi negara-negara lain di dunia? Yang pertama, ini eksperimen sosial, tapi mungkin di episode selanjutnya kita bisa bahas trik-triknya, karena ternyata bukan adu banyak akun yang penting, tapi siapa yang langsung menyentuh. Betul. Kata Profesor Michael Sapiro, menimbulkan antusiasme buat datang ke TPS dan kemudian mengingat-ingat persis seperti kata Bu Rektor tadi, apa yang menyentuh hatinya gitu. Tetapi karena ini Sulawesi Utara, kita kirim salam lah buat ketiga-tiganya ya, Bang Oli Dondo Kambe, Stephen Kando, Bu Teti dan Sehan, kemudian pasangan Foni dan Henry juga. Ya. Yang menarik tadi adalah masyarakat membicarakan tentang Omnibus Law, Cipta Iya, Kerja. disinggung juga tuh harapan masyarakat. Prof. Deci tadi membahas soal SDM. Nah, justru ini kesempatannya Pak Dewa ya, di tengah debat yang kemudian disiarkan secara online juga,
itu akan membuat kita lebih mengerti isi Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dan biasanya petahana yang sering ditanyakan tuh, apakah Bapak mendukung Omnibus Law Iya, Cipta Kerja? tanggapannya soal itu gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak alasannya apa gitu? Apakah Bapak berani ikut mengirim surat kepada Bapak Presiden? Yang gitu-gitu. Tapi ini menarik karena jalurnya mudah-mudahan lebih lebih membuat interaktif dan menimbulkan saling pengertian melawan hoax tadi gitu. Bocoran pertanyaan tadi dikutip loh mungkin. Iya, pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi pada debat pertama Pak Dewa. Itu pasti akan terjadi challenger terhadap petahana. Baik. Betul. Itu juga mungkin yang harus harus diwaspadai dengan kampanye secara daring, pemanfaatan media sosial ini adalah mungkin juga ada pelanggaran-pelanggaran begitu kan. Nah, Pak Ono mungkin bisa memberikan gambaran juga agar untuk kita semua pelanggaran apa nih yang mungkin saja bisa terjadi pada saat kampanye secara daring ini itu saya kasih dilakukan. contoh pelanggaran yang paling dahsyatnya ya. Jadi teman-teman di Amerika sudah mulai ngembangin teknologi yang namanya deep fake. Fake itu kan palsu. Tapi dia pakai deep learning. Artinya apa? Kita bisa ngomong, kita bisa gerak-gerak segala macam, tapi nanti yang gerak adalah videonya petahana mana gitu. Terus suaranya suara dia. Jadi betul-betul fake, tapi dia ngomong, mukanya gerak, semuanya kayak video, tapi bukan dia sebetulnya. Jadi bisa menimbulkan hoax-hoax baru itu gitu ya? Itu hoaxnya lebih dahsyat. Kalau hoax biasanya kan kita meme apa segala. Ini udah kacau sekarang. Teknologi udah sampai situ lah, hati-hati. Indonesia mungkin aja bisa terjadi kayak gitu? Sekarang udah jalan, kemarin gue coba. Saya coba. Dan itu bisa? Bisa. Semoga nggak ditiru ya? Sorry, ini lagi disebarin. Potensinya bisa dilakukan orang, deep hoax atau deep fake itu. Tapi kan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ono, kita semua sudah tahu, Pak Dewa sudah tahu, jadi nanti bagaimana mencatatnya, mengamatinya, cuma seberapa efektif dibandingkan waktu yang tersedia. Gitu ya, itu yang Dan tadi juga disebutkan oleh Prof. Dice bahwa di sana di Sulawesi Utara kampanye hitam ataupun juga kampanye menggunakan hoax misalnya juga mungkin masih terjadi ya, Prof. Dice ya? Betul. Ya. Itu juga yang mungkin harus diwaspadai. Sedang dimutakhirkan antara laki dan perempuan tidak terlalu banyak bedanya, 924.000 dengan 903.000. Dan kemudian yang maju-maju ini dari kotak-kotak suara yang besar itu Ibu ya, Minahasa dan ada juga Kota Manado. Jadi ini tentunya akan cukup seru, walaupun tadi gambaran yang disampaikan Ibu Rektor tadi kurang lebih seperti itulah pada hari ini. Karena komunikasi online-nya belum jalan. Kita lihat lagi nanti perkembangannya berikutnya. Baik, Prof. Dice terima kasih, Pak Dewa juga terima kasih, Pak Ono dan Bang Ege terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Amin. Ya, dan saudara dengan demikian berakhir sudah memilih pemimpin pada malam hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam dan sampai jumpa.